Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi pembelajaran kita IPS kelas 8. Kemarin tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang sekarang C, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan kondisi keruangan dan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. 2. Mengidentifikasi perubahan keruangan di negara-negara ASEAN yang dipengaruhi faktor alam dan manusia. 3. Menunjukkan kondisi keruangan dan perubahan ruang di negara-negara ASEAN yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Berikutnya kita lanjutkan. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi, antara lain 1. Faktor iklim. Iklim itu faktor matahari. Iklim matahari didasarkan pada banyak dan sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh suatu wilayah atau rata-rata negara ASEAN itu menerima iklim matahari sehingga mereka beriklim tropis. Yang berikutnya yang B itu pengaruh dari angin muson barat dan angin muson timur. Karena lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali, yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian yang C itu pengaruh iklim Pisces. Iklim Pisces ini dipengaruhi dengan keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan, laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor iklim. Perhatikan gambar, itu adalah contoh bencana klimatik yang sering melanda negara ASEAN, seperti adanya puting beliung di Haiyan, Filipina, banjir di Bangkok, dan kekeringan di Jawa Timur. B. Faktor geologi. Perhatikan peta yang mempengaruhi suatu wilayah dalam geologi. Itu yang peta tumpukan lempeng dan persebaran gunung berapi di negara ASEAN. Di negara-negara ASEAN ini sering terjadi pergerakan lempeng yang mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Itu ada peta rangkaian pegunungan di kawasan ASEAN yang dikenal dengan adanya Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Sebagai contoh, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali negara Singapura yang menguasai perdagangan dan industri. Selain itu juga sumber daya alam hayati dan non-hayati, hutan, laut, dan tidak semua negara ASEAN dapat memenuhi kebutuhan sumber daya alam negaranya. Oleh karena itu, negara ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam bentuk kegiatan jual beli. Nah, perhatikan tabel di samping itu adalah tabel barang tambang di negara-negara ASEAN. Ada negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, kecuali Singapura,
kemudian Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perhatikan gambar berikut, itu adalah perubahan dalam bentuk perkembangan teknologi transportasi. Di sana ada gambar transportasi modern, ada transportasi tradisional. Yang pertama kita bahas adalah teknologi transportasi. Teknologi transportasi itu semakin hari semakin berkembang. Nah, dari awal sarana transportasi tradisional seperti masih beroperasi sampai sekarang ini, pedati, delman, dan becak. Sedangkan sarana transportasi berupa alat angkut modern seperti pesawat terbang, kapal laut, mobil. Ini adalah gambar transportasi tradisional yang masih digunakan pada masyarakat Indonesia. Kemudian berikutnya gambar perkembangan teknologi transportasi modern. Di situ bisa kalian amati, ada pesawat terbang, ada kapal laut, ada kereta api, ada mobil. Lanjut, yang berikutnya perkembangan sarana dan prasarana transportasi. Nah, perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. B. Teknologi komunikasi. Nah, itu ada, perhatikan gambar perkembangan komunikasi dari mulai ada menyampaikan pesan lewat hewan, kemudian surat, kemudian telepon, sekarang handphone. Kemudian berikutnya perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan. Yang pertama di bidang sosial. A. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. B. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi. C. Maraknya perdagangan manusia. D. Kerjasama luar negeri semakin mudah. Kemudian yang kedua adalah ekonomi. A. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak, dari sewa. B. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. C. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah budaya. A. Terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. B. Perubahan sistem nilai dan norma. C. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. D. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Yang keempat, keamanan. A. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Kemudian narkotika dan akibat obat terlarang semakin mendapat tempat. C. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Kemudian yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Secara ekonomi di Asia Tenggara menjadikan APTA sebagai kegiatan ekonomi yang lebih luas. Terdapat banyak pilihan konsumsi dari segi kuantitas dan kualitas. Kerjasama berbagai negara di ASEAN mendorong terjadinya perubahan tantangan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Nah, kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat melalui distributor.
Tidak hanya itu, perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Contoh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi di ASEAN. Yang pertama, Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. 2. Singapura adalah negara yang mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada ekspor dan impor. Dalam hal ini, banyak negara lain yang ingin berinvestasi di Singapura karena iklim investasi yang sangat menarik dan suhu politik yang stabil di Singapura. 3. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara lainnya. Kemudian yang terakhir, yang 4, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura? Kemarin sudah kita bahas banyak tentang negara Singapura. Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan. Apa itu reklamasi? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Nah, reklamasi tersebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan, yaitu mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi pemukiman atau industri. Nah, konversi lahan ini menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara ASEAN. Amatilah gambar berikut ini. Itu adalah gambar perubahan yang terjadi di daerah lahan yang dikonversi. Lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan lahan pertanian menjadi lahan industri. A. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi industri banyak terjadi di negara-negara berkembang seperti di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggiran kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri karena beberapa alasan seperti 1. Pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. 2. Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. 3. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. 4. Industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian. 5. Faktor sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Berbagai masalah yang timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri antara lain 1. Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. 2. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. 3. Konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. B. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman akan menimbulkan dampak sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Dampak negatif konversi lahan yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. 2. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. 3. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau. 4. Berkurangnya lahan resapan air. Itu saja materi kita untuk hari ini. Silakan like dan subscribe